Saat kita berbicara tentang buah, yang terlintas di benak sebagian besar orang adalah sehat, alami, dan kaya vitamin. Tapi tunggu dulu. Tidak semua buah aman untuk dikonsumsi oleh lansia, terutama mereka yang sudah memiliki kondisi tubuh yang lebih sensitif dibanding saat muda dulu. Justru, beberapa jenis buah bisa memberikan efek yang sebaliknya, menyebabkan lonjakan gula darah, memperburuk asam urat, bahkan meningkatkan risiko penyakit jantung atau gangguan pencernaan. Usia 50 tahun ke atas adalah masa di mana metabolisme tubuh mulai melambat. Organ seperti ginjal, pankreas, dan hati tidak lagi sekuat dulu. Oleh karena itu, makanan yang masuk ke tubuh, termasuk buah, harus benar-benar dipilih dengan bijak. Salah pilih bisa menyebabkan gejala ringan seperti kembung atau sulit tidur, hingga masalah serius seperti peradangan dan komplikasi dari penyakit kronis. Contoh sederhana yang sering terjadi, lansia yang ingin hidup sehat mulai makan buah setiap hari, tapi tidak sadar bahwa buah yang mereka konsumsi ternyata tinggi gula alami atau mengandung zat tertentu yang bisa memperparah kondisi tubuh. Dan karena buah dikonsumsi secara rutin, efeknya tidak langsung terasa, tapi perlahan-lahan memperburuk kesehatan. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, buah apa saja yang sebaiknya dihindari oleh lansia? Dan kenapa? Kita akan masuk ke daftar buah-buahan tersebut, lengkap dengan penjelasan medis dan pengaruhnya ke tubuh lansia, agar kamu atau orang tuamu bisa lebih bijak memilih makanan alami tanpa efek samping tersembunyi. Kita mulai dengan buah yang paling sering disangka sehat, tapi justru punya kandungan yang bisa jadi bumerang bagi tubuh lansia. Durian. Siapa yang tak kenal buah ini? Aromanya tajam, rasanya manis legit, dan banyak orang menyebutnya raja buah. Tapi tahukah kamu, di balik kelezatannya, durian adalah salah satu buah paling berbahaya untuk lansia. Durian mengandung gula alami yang sangat tinggi, bahkan bisa menyaingi kadar gula dalam sepotong kue. Bayangkan ketika seorang lansia dengan metabolisme lambat, mungkin juga mengidap pradiabetes atau diabetes tipe 2, mengonsumsi durian dalam jumlah yang dianggap sedikit. Gula darahnya bisa melonjak drastis dalam waktu singkat. Ini bisa memicu pusing, gemetar, hingga kehilangan kesadaran, dan jika berlangsung lama, dapat menyebabkan komplikasi serius seperti kerusakan saraf, ginjal, bahkan jantung. Tapi bukan cuma gula yang jadi masalah. Durian juga mengandung lemak jenuh yang cukup tinggi dibanding buah lainnya. Lemak ini dapat memperburuk kondisi pembuluh darah, terutama jika si lansia sudah memiliki masalah kolesterol atau hipertensi. Dan yang paling sering tidak disadari, durian bersifat panas bagi tubuh. Artinya, ia bisa menyebabkan peradangan, memicu gangguan lambung, dan meningkatkan tekanan darah secara tiba-tiba. Bahkan ada catatan medis yang menyebutkan bahwa penderita penyakit jantung koroner sebaiknya benar-benar menghindari durian, karena kandungan senyawa sulfurnya bisa memperlambat metabolisme alkohol dan meningkatkan detak jantung secara tidak stabil, bahkan jika tidak sedang mengonsumsi alkohol sekalipun. Sayangnya, banyak lansia yang merasa, tidak apa-apa, saya hanya makan sepotong saja. Padahal, tubuh lansia tidak bisa memproses makanan seperti dulu. Satu potong kecil durian bisa memberi efek besar, dan yang paling berbahaya, efek itu sering terasa setelah beberapa jam, membuat orang tak sadar bahwa penyebabnya adalah durian yang tadi dikonsumsi. Jadi jika kamu sayang pada orang tuamu, atau kamu sendiri sudah memasuki usia 50 ke atas, hindari durian, apalagi dikonsumsi di malam hari atau saat perut kosong. Ingat, bukan soal selera, ini soal keselamatan dan kesehatan jangka panjang. Tapi durian bukan satu-satunya. Ada buah lain yang tampaknya aman, bahkan sering dijadikan jus pagi-pagi. Tapi ternyata, justru bisa jadi musuh tersembunyi bagi organ tubuh lansia. Nanas sering dianggap sebagai buah yang menyegarkan, rendah kalori, dan cocok untuk membantu pencernaan. Banyak lansia yang menjadikannya camilan sehat atau bahkan bahan utama dalam jus harian mereka. Tapi, tahukah kamu, di usia 50 tahun ke atas, nanas bisa berubah dari teman menjadi ancaman tersembunyi. Masalah utama dari nanas adalah kadar keasamannya yang tinggi. Asam dari nanas, terutama asam askorbat dan asam sitrat, bisa memicu iritasi pada lambung yang sensitif. Ini sangat berisiko bagi lansia yang sudah mengalami penurunan kualitas dinding lambung atau memiliki riwayat MAC, GERD, atau refluks asam lambung. Rasa perih, mual, hingga nyeri di dada bisa muncul dalam hitungan menit setelah mengonsumsi nanas, terutama jika dimakan saat perut kosong. Lebih dari itu, nanas juga mengandung enzim bernama bromelain, yang dalam jumlah besar bisa menyebabkan interaksi dengan obat-obatan yang biasa dikonsumsi lansia. Misalnya, obat pengencer darah seperti warfarin atau aspirin. Bromelain dapat memperkuat efek obat ini, sehingga meningkatkan risiko perdarahan, memar yang tidak kunjung sembuh, atau bahkan pendarahan internal tanpa disadari. Ini sangat berbahaya karena bisa muncul secara tiba-tiba, dan tidak semua lansia menyadari efek interaksi makanan dan obat. Selain itu, konsumsi nanas berlebihan bisa menyebabkan sensasi terbakar di lidah dan tenggorokan, yang mungkin dianggap sepele,
Tapi bisa jadi gejala awal tubuh sedang menolak kandungan asam tinggi yang dibawanya. Apalagi bila dikonsumsi dalam bentuk jus yang sudah diproses tanpa serat. Dampaknya ke sistem pencernaan justru makin cepat dan lebih tajam. Kesalahan umum lainnya adalah menggabungkan nanas dengan buah lain yang juga asam seperti jeruk, lemon, atau bahkan kiwi dalam satu menu jus. Kombinasi ini bisa menghasilkan serangan asam mendadak yang sangat tidak bersahabat bagi lambung lansia. Jadi, meskipun nanas memiliki manfaat, pada usia lanjut, risiko seringkali lebih besar daripada manfaatnya, terutama bila tidak dikonsumsi dengan benar atau tanpa pemahaman akan kondisi tubuh sendiri. Dan yang mengejutkan lagi, ada satu buah yang sering dianggap obat alami untuk sembelit, tapi justru bisa membahayakan ginjal dan kadar potasium di tubuh lansia jika dikonsumsi terlalu sering. Pisang adalah salah satu buah paling populer di kalangan lansia. Alasannya masuk akal, teksturnya lembut, rasanya manis alami, dan dipercaya membantu melancarkan pencernaan. Tapi di balik semua manfaat itu, ada sisi gelap dari pisang yang tidak banyak diketahui, terutama oleh mereka yang sudah memasuki usia 50 tahun ke atas. Masalah pertama adalah kandungan potasium, kalium, yang tinggi. Betul, potasium memang penting untuk menjaga tekanan darah dan fungsi otot. Tapi ketika ginjal seseorang tidak lagi bekerja secara optimal, yang biasa terjadi seiring bertambahnya usia, kelebihan potasium bisa menjadi sangat berbahaya. Ginjal yang sudah melemah tidak bisa membuang kelebihan potasium secara efisien. Akibatnya, terjadi penumpukan dalam darah, kondisi yang disebut hiperkalemia. Hiperkalemia tidak bisa dianggap enteng. Gejalanya bisa mulai dari jantung berdebar, lemas, hingga dalam kondisi ekstrim menyebabkan gangguan irama jantung yang berpotensi mematikan. Dan yang lebih rumit, banyak lansia yang juga mengonsumsi obat-obatan untuk hipertensi yang memperlambat ekskresi potasium, seperti ACE inhibitor. Jadi ketika pisang dikonsumsi rutin setiap hari tanpa kontrol, itu seperti menumpuk bom waktu dalam tubuh. Selain itu, banyak orang tidak menyadari bahwa pisang yang terlalu matang memiliki indeks glikemik tinggi, artinya gula darah bisa naik dengan cepat setelah mengonsumsinya. Bagi penderita diabetes atau pradiabetes, yang sangat umum pada lansia, ini bisa menjadi pemicu lonjakan kadar gula yang tidak stabil. Dan ada lagi satu sisi menarik, pisang yang dikonsumsi dalam jumlah banyak juga bisa menyebabkan sembelit, terutama jika jenis yang dikonsumsi adalah pisang yang masih agak mentah, seperti pisang kepok. Jadi anggapan bahwa pisang selalu membantu melancarkan bab tidak sepenuhnya benar. Jenis pisangnya, tingkat kematangannya, serta kondisi sistem pencernaan orang tersebut sangat memengaruhi efeknya. Dengan kata lain, pisang memang bisa jadi bermanfaat, tapi hanya jika dikonsumsi dalam jumlah dan kondisi yang tepat. Jika tidak, ia bisa memperburuk fungsi ginjal, memicu gangguan irama jantung, dan membuat kadar gula darah tidak terkendali. Dan masih ada satu buah lagi yang sering kita kira ringan, menyegarkan, bahkan sering dijadikan pencuci mulut. Padahal bisa membuat lansia mengalami diare parah dan ketidakseimbangan elektrolit. Bayangkan hari yang panas, dan kamu menyajikan potongan semangka dingin di atas meja. Lansia biasanya akan sangat senang, karena buah ini menyegarkan, tinggi air, dan terasa ringan di perut. Tapi tunggu dulu. Justru karena kandungan airnya yang sangat tinggi, semangka bisa menjadi bahaya tersembunyi bagi mereka yang sudah berusia di atas 50 tahun. Semangka terdiri dari lebih dari 90% air. Saat dikonsumsi dalam jumlah besar, apalagi oleh tubuh yang metabolisme serta fungsi penyerapannya sudah melambat, buah ini bisa membuat kadar air dalam tubuh meningkat secara cepat dan tidak seimbang. Hasilnya bisa bermacam-macam, dari frekuensi buang air kecil yang meningkat drastis, hingga tubuh mulai kehilangan elektrolit penting seperti natrium dan kalium, yang seharusnya dijaga ketat pada usia lanjut. Lansia yang sudah memiliki masalah pada ginjal atau jantung, seperti gagal jantung kongestif, sangat berisiko. Ketika cairan dalam tubuh naik terlalu cepat, jantung harus bekerja lebih keras. Ini bisa menyebabkan pembengkakan di kaki, sesak napas, hingga penumpukan cairan di paru-paru. Dan karena semangka juga memiliki efek diuretik alami, artinya merangsang buang air kecil, terjadi efek ganda, tubuh mengeluarkan elektrolit penting, tapi tidak cukup cepat menyerapnya kembali. Hasilnya, kram otot, kelelahan, pusing, bahkan gangguan detak jantung bisa terjadi hanya karena konsumsi semangka yang berlebihan. Yang lebih sering luput dari perhatian adalah risiko diare. Ya, semangka memang kaya air dan serat, tapi justru kombinasi ini bisa mempercepat pergerakan usus secara ekstrim, apalagi jika dikonsumsi dalam keadaan dingin, setelah makan besar, atau oleh lansia yang sedang tidak dalam kondisi fit. Diare pada lansia bisa sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan dehidrasi, penurunan tekanan darah, dan kebingungan akibat ketidakseimbangan cairan. Apalagi jika semangka disimpan terlalu lama di kulkas dan terkontaminasi bakteri. Sistem imun lansia yang tidak sekuat dulu membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi ringan yang bagi orang muda tidak terasa, tapi bisa sangat berbahaya bagi tubuh yang sudah renta. Kesimpulannya, semangka
meskipun tampak tak berbahaya, bisa membawa dampak serius bagi lansia jika tidak dikontrol. Konsumsi dalam porsi kecil. Jangan dikonsumsi saat perut kosong atau terlalu malam, dan pastikan selalu dalam kondisi segar. 5 buah tadi, durian, nanas, pisang, dan semangka, mungkin terdengar biasa. Tapi di balik semua itu, tersimpan ancaman tersembunyi yang bisa memicu berbagai gangguan organ pada tubuh lansia. Jadi jika kamu atau orang tuamu sudah memasuki usia 50 tahun ke atas, mulailah lebih bijak memilih buah. Ingat, tidak semua yang alami itu otomatis aman, terutama di usia yang tubuh sudah tak sekuat dulu lagi.